kecamatan yang memiliki desa di wilayah ring 1. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia bahwa pansus ini bukan hanya sekedar seremoni, tapi ini merupakan produk hukum yang berlaku di negara ini, dan hasil rekomendasi nanti yang menjadi rekom DPRK Aceh Barat dari pansus ini dapat dijadikan sebuah produk hukum apabila tidak ditindaklanjuti oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Ini perlu dicatat bahwa hasil rekomendasi tim pansus DPRK Aceh Barat pansus bulan ini kalau tidak ditindaklanjuti, ini akan menjadi temuan-temuan bagi mereka aparat penegak hukum nantinya. Ini satu. Karena terbentuk pansus ini itu diatur dalam undang-undang dan ada aturan yang berlaku, ada regulasinya semua. Ini yang perlu dulu digarisbawahi. Kemudian dengan kami fasilitasi, walaupun ini perdana bagi Bapak Ibu mungkin diundang di sini, perdana di sini. Ini merupakan suara-suara Bapak dulu mungkin di kaki-kaki lima, di kampung-kampung. Itu kan tidak berfungsi, walaupun nadanya sama yang apa yang seperti disampaikan pada hari ini di sini. Tapi di sini cukup berharga. Ini forum yang terhormat dan forum formal di hadapan para tim pansus dan pimpinan DPRK Aceh Barat. Dan hal ini bukan lagi suara sumbang, suara rada-rada kemana-mana. Ini sudah suara murni yang disampaikan di sini. Ini menjadi semua catatan dan akan dikembangkan melalui rekomendasi pansus DPRK nanti. Setelah apa yang disampaikan melalui lisan, juga kami minta by data untuk menguatkan narasi Bapak Ibu yang sampaikan tadi. Dan terakhir kami akan mengunjungi dan turun ke lapangan. Setelah daripada itu baru kami membawa hal ini ke kementerian. Itu janji kami. Ya. Kemudian dari kesemua persoalan kita dengar hal ini kebanyakan mayoritas tadi keinginannya semua keluar dari HGU. Itu mayoritas persoalan hari ini adalah itu. Jadi ada proses inklap namanya. Proses inklap itu ada di PP 21, di ATR BPN kami juga sudah berkonsultasi. Bisa, tapi semenjak sekarang nanti kami akan bagikan sistem bagaimana metode inklap sebuah tanah yang sudah terlanjur masuk dalam HGU perusahaan. Tapi setelah ini, setelah kami telusuri berbagai persoalan-persoalan yang mungkin harus kami rumuskan dan kami rangkumkan dalam sebuah produk yang menjadi rekomendasi DPRK nanti. Kita juga terus menelusuri cara mereka perolehan tanah. Hal ini akan kita kejar sampai kemana. Bagaimana mereka perolehan tanah sehingga hampir semua perusahaan perkebunan Aceh Barat ini mencaplok semua pemukiman warga. Hampir semua masuk pemukiman warga. Sehingga bagaimana? Apa ada indikasi membuat peta di atas meja? Ataupun ada pihak pemerintah yang melenggarkan persoalan ini sehingga pemukiman, pasung-pasos yang menjadi kewenangan desa seperti lapangan bola, kuburan dan sebagainya masuk dalam HGU perusahaan. Hal ini harus kami informasikan ke tingkat pusat, ke provinsi dan ke pusat sekaligus. Harus menjadi isu nasional nantinya. Sehingga ke depan kita tidak dibodohi dengan HGU. Berapa rugi masyarakat saat ini dengan masuknya HGU di pemukiman, masuknya HGU di wilayah hutan adat masyarakat, sehingga masyarakat was-was dalam mengeksploitasinya, dalam bercocok tanam karena takut dengan HGU. Hingga masa terus berjalan sehingga masyarakat tidak mampu, tidak bisa menanam tanaman. Ini menjadi persoalan kerugian bagi masyarakat. Kemudian hari ini sengaja nggak kita undang pihak perusahaan karena kita ingin sama-sama sharing di sini. Kita sama di sini. Ada yang berbahasa Aceh, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang cakap sebagainya, itu terserah. Karena kita di sini sama. Kami juga diproses dari pemilu. Karakter kami, latar belakang kami berbeda-beda. Sama aja dengan Bapak Ibu. Bukan orang indikatif kami orang politisi. Sama. Makanya kita sama persepsi benar. Pak Puan saya sampaikan di Bandung enggak. Ini gedung rakyat bersama wakil rakyat. Tidak ada masalah. Makanya Amanul dulu persilakan semua perwakilan unsur perwakilan di kampung menyampaikan. Tidak usah takut. Karena kita menyampaikan kebenaran dan kita buktikan nanti dengan data-datanya. Kemudian ada juga proses bisa membatalkan HGU. Nanti akan saya share, akan saya bagikan. Jadi kenapa HGU itu harus dibatalkan? Ada beberapa faktor dia, ada kajiannya. Jadi hal-hal ini sudah kami pelajari bersama tim pansus dan
nanti kami akan libatkan tenaga ahli seperti disampaikan Pak Sekretaris tadi. Kita akan juga libatkan tenaga ahli karena kami sadari kami juga tidak mampu semua kebutuhan dan semua keinginan masyarakat mungkin hanya bisa kami cerna dengan akal saja, tapi harus mendalaminya dengan ilmu. Bahkan ilmu itu mungkin dari kami tidak ada, jadi kita libatkan dan kita perlu bantuan dari pihak lain. Hal ini yang tujuannya ingin kita tuntaskan Bapak Ibu. Kemudian hari ini kan persoalan ketimpangan kurangnya hak-hak normatif yang bagi masyarakat. Nah, mungkin tidak tersalurkan melalui CSR seperti tadi. Ada pihak perusahaan yang menyalurkan TPM itu hanya 300.000. Ini kurang ajar nih, menurut saya. 300.000 satu desa satu bulan. Walaupun itu niat baik dari mereka, tetapi setidaknya janganlah 300.000. Kalau ada penduduk 100 orang, itu kan dapatnya 3.000, kan satu telur. Walaupun itu kita indahkan bantuan orang, tetapi apa harus dikaji lagi. Kayaknya harus dikaji lagi kalau mau ada niat memang mau ngasih yang betul. Karena itu makanan tambahan. Kemudian nanti kita juga akan cari solusi yang solutif Bapak Ibu. Harapannya tolong jangan ada konflik-konflik dengan perusahaan itu, tolong jangan dulu berbuat anarkis. Karena mereka dilindungi hukum. Karena juga mereka ada aturan-aturan yang sedang dijalankan. Jadi harapannya dari kami, kita selesaikan masalah tanpa masalah. Nah ini. Jadi kalau memang nanti ada upaya-upaya dari kita seperti ungkapan teman-teman dari perwakilan visi tadi, ada yang memang sudah tidak sabar lagi, tahan dulu. Kita lagi mencari solusi dengan cara cerdas. Kita saat ini sedang mencari solusi dengan cara cerdas. Terbukti bagaimana hari ini kita mencari solusi cerdas. Inisiatif Pansus Perkebunan lahir di tahun ini bersama teman-teman anggota DPRK yang baru maupun DPRK yang lama. Seperti disampaikan Pak Camat Bela tadi, merupakan tugas eksekutif yang sebenarnya, tetapi mengakomodir persoalan masyarakat karena ini menjadi isu yang sangat tidak terkendali lagi di kalangan masyarakat. Kami ambil alih untuk menyelesaikannya. Jadi kami akan mencari solusi secara cerdas. Tidak ada pembenturan hukum. Investasi kita jaga, iklim investasi baik, nampak keluar, masyarakat terkendali dan kesejahteraan akan muncul. Ini yang harapan yang ingin kita terapkan. Kemudian menghentikan upaya-upaya pembodohan bagi kita. Kita akan mencari persoalan-persoalan nanti. Tidak ada lagi perusahaan nanti yang bisa membodoh-bodohi kita. Kita akan mencari semua itu berdasarkan nanti sharing kita dengan pusat, sharing ke nasional, dan sharing ke teman-teman akademisi. Kami janji akan menyelesaikan persoalan ini. Kemudian yang terakhir, mungkin dari saya, yang harapan saya pribadi, dan semoga didukung oleh teman-teman anggota Pansus dan juga pimpinan DPRK semua, sehingga dan juga para eksekutif, bahwa persoalan Pansus Perkebunan ini harus dibawa tuntas sampai ke tahap nasional. Kalau tidak, kami sudah berpengalaman di periode yang lalu dan bahkan di periode ini, banyak sekali isu daerah itu tidak tahu di tingkat nasional. Jadi hari ini selaku saya dari Gerindra dan punya akses melalui teman-teman partai dan juga kami selaku lembaga yang diakui oleh negara bisa masuk ke kementerian-kementerian terkait akan membawa isu ini, sehingga apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan Aceh Barat selama ini nanti di sana akan kita kupas melalui akan kita presentasikan seperti Bapak presentasikan di hadapan kami tadi. Walaupun nanti kami cuplikannya kami singkat-singkat dalam bentuk PowerPoint. Ini akan kami sampaikan. Jadi hal ini kami anggap ada beberapa masukan tadi yang bisa menjadi bahan rekomendasi kami, dan ada juga yang sebagian besarnya akan kami telusuri dulu. Karena ini merupakan penyampaian by lisan dan juga mohon dukungan penyampaian by data. Jadi dikirimkan kepada kami melalui tim Pansus, siapa saja ada nomornya. Kalau tidak ada nomor saya bagikan nanti, dan mungkin ada nomor saya di Pak Camat, semua ada. Jadi tolong disampaikan di PDF dan dikirim atau di foto paling tidak. Karena isu-isu apa saja terkait perkebunan akan kami kembangkan, akan kami menjadikan sebuah rekomendasi ke depan. Dan hal ini kita bawa tuntas sampai selesai ke tingkat nasional. Ini janji kami Pak. Harapannya itu dan keinginannya itu.
Namun dibalik daripada semua itu kami punya kapasitas sampai mana kami harus bertindak. Semoga pimpinan nanti dapat membantu kami dalam hal ini. Karena kami pansus ini hanya menyusun rekomendasi sesampai nanti di tangan para pimpinan yang akan menindaklanjuti. Karena itu prosedurnya. Ada regulasi yang harus kami tempuh dan harus kami penuhi sesuai kualifikasi yang diinginkan oleh regulasi terkait. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang menjadi kesimpulan dari perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya sudah kami catat ada berbagai hal yang nantinya mohon bantuan dan dukungan juga. Di saat kami perlu, kami kadang menelpon atau memanggil salah satu daripada Bapak Ibu selaku unsur dari perwakilan kampung. Jadi barangkali kami hanya membutuhkan untuk kesesuaian data dan cepat menuntaskan kasus ini. Maka karena kaitan pimpinan ada tamu yang sedang berlangsung juga di ruangan beliau, jadi beliau mengarahkan kepada saya untuk menutup rapat ini. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dan dari sikap maupun dari pelayanan kami selaku Bapak Ibu yang sudah berada di gedung wakil rakyat ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.